Selamat malam. Ya, selamat malam, Pak Ustadz. Selamat malam. Ketemu lagi kita. Oke, Bang. Apa, bisa toh? Ya, nggak apa-apa. Ya, kita kan diskusi. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kan yang dibahas tiap malam tuh kalau ketemu beda-beda, kan gitu. Ya, nggak apa-apa. Tadi Kira-kira. sempat saya Gimana? Oke, Lanjut, silakan. sempat saya mendengarkan diskusi tadi. Tapi Pak Ustadz tadi ketika teman kami yang naik tadi itu mengatakan agamaku adalah agamaku, agamamu adalah agamamu. Nah, Halo? apakah itu sudah dipraktekkan itu Pak Ustadz atau tidak? Baik, Bang. Jadi kan dia membawakan di awal tuh agamamu, agamaku. Kata dia kan kita seharusnya toleransi, betul toh? Ya. Oke? Lalu saya jawab, gimana mau toleransi? Kau menyebut agamaku, agamamu udah nyolong dari Al-Quran saya. Seharusnya yang namanya toleransi ya pakai Bibelnya sendiri, bukan nyolong dari Quran. Kan kayak gitu. Ya, agamamu, agamaku itu Quran surah Al-Kafirun di ayat ke-6. Ya kalau mau toleransi jangan nyolong, kan gitu. Ya. Kalau mau teriakin toleransi, mari kita toleransi. Ya, ajarkan seperti apa kan di dalam kekristenan kan kayak gitu. Pakai Bibelnya Kristen, ayatnya Kristen. Kok malah ayat saya yang dicolong? Kan gitu. Di situ aja dia udah salah di awal gitu loh. Oke lah, ini saya akan lanjutkan. Sempat tadi saya dengar dari Pak Ustadz tadi kata Allah itu kami yang nyolong. Ya, benar tidak? Bukan masalah kata Allahnya siapa yang nyolong, enggak, Bang. Yang saya tanya sama dia di awal, ya istri cuma satu, Tuhan boleh 3. Lalu dia minta tunjukkan di mana Tuhan itu 3 di kitabnya. Saya bawakan 1 Yohanes 5 nomor 7. Kan kayak gitu. Ya, sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di surga. Lalu saya tanya lagi, kenapa boleh 3? Katanya 1 aja Allah. Saya nggak tanya Allah. Yang saya tanya siapa Bapa, siapa Roh Kudus, siapa pula Yesus. Itu yang saya tanya. Nggak ada saya menyasar ke Allah, nggak ada. Oke, bagus ini tema ini malam ini ya, supaya kita tahu ya istri cuma 1, Tuhan boleh 3 ya. Nah ini apa saya jelaskan ya, di dalam kekristenan itu Tritunggal itu ya ini Pak Ustadz ya buat sendiri ya istri ya ini aneh-aneh pula ini Pak Ustadz ini begini ya. Nah, kalau dikatakan Tritunggal itu 3 dalam kesatuan, berarti Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu merujuk pada 3. Nah, kalau bicara hakikat itu adalah Allah. Itu satu substansi Pak Ustadz. Yaitu ketika kamu mengangkat 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi itu. Nah itu merujuk kepada kebagaimanaan Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa, Allah menyatakan dirinya sebagai Anak yang disebut Yesus Kristus, dan Allah menyatakan dirinya sebagai Roh Kudus. Itu kebagaimanaan. Nah kalau merujuk kepada hakikat bukan 3 Allah dan bukan 3 Tuhan. Nah kalau kita memahami Tuhan itu adalah nama gelar, itu gelar, ya itu gelar. Silakan. Bang, yakin Anda Allah 1 aja di kitab Anda? Yakin? Oh yaudah. 1 8 ayat 6 sudah jelas. Kalau gitu coba Anda buka Mazmur 82 ayat 1. Ya sudah, Pak Ustadz aja bukalah. Baik, saya bukakan ya. Dan saya bertanya, ya. Nih bentar, saya buka dulu Mazmur. Ya. Bentar ya. 82 ayat 1. Saya bacakan dulu sama Anda nih ya. Silakan. Mazmur 82 ayat 1. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi.
Oke? Ya. Di antara, lihat nih, para Allah, Ya. ia menghakimi. Kalau kosakata para, Bang, itu pasti ada banyak ya. Ya. Iya. Sekarang saya mau tanya, ada berapa Allah di sini? Nah, oke. Di situ kata Allah di situ, ya, itu bukan itu A-nya kecil itu merujuk kepada malaikat penguasa, itu bukan merujuk kepada Allah itu yang benar. Itu situ oke. dikatakan dari awal. Ya kan? Ya, dia datang. Nih. Allah berdiri di dalam sidang ilahi itu kan? Ya kan? Di Allah itu antara yang merujuk kepada Allah. Nah, kalau berdiri di hadapan para sidang ilahi itu merujuk kepada ya penguasa malaikat, karena penguasa dan malaikat-malaikat juga bisa disebut Allah juga, itu wakilan perwakilan Allah. Bang, kalau itu jawaban Bang udah basi sama saya Bang. Ya, itu cuma alasan Kristen sama Edis. Kau mau membedakan Allah di sini ya, Allahnya huruf besar. Di sini kau bilang Allahnya huruf kecil ya. Oke, sekarang lihat nih Bang ya, lihat kodenya ya. Allah huruf besar, kodenya 0430, oke? Ya. Ini Allah huruf kecil. Kodenya berapa? 0430. Bahasanya sama. Ya, nggak beda. Bahasa apa? Bahasa apa? Nih ya, bahasanya Elohim. A huruf besar ya. Nah, di antara para Allah, A huruf kecil ya. A huruf kecil, ya sama Elohim juga. Ya, makanya Pak Ustadz, Elohim juga bisa disebut kepada penguasa, malaikat bisa disebut. Nah, artinya apa, Bang? Allah huruf besar dengan huruf kecil tuh sama, ya. Ya, samanya di mana? Memang sama. Ya kata kau beda, ini merujuk ke ini merujuk ke malaikat, sedangkan ini merujuk ke Tuhan. Ini Ya, Tuhan, ini Tuhan, sama. Allah, ya di situ Allah yang dimaksudkan di situ, Allah yang kecil itu merujuk kepada, bisa dikatakan merujuk kepada malaikat, karena malaikat bisa disebut Allah. Bang, Dan saya mau penguasa tanya, juga bisa disebut Allah. di mana data kau? Ya, di mana data kau? Para Allah di Mazmur 82 ini, para Allah ini merujuk ke malaikat, mana datamu? Nah, itu saya menjelaskan secara universal kepada Pak Ustadz. Penjelasanmu dari mana? Saya udah bilang penjelasan kamu kayak gitu. Hanya merujuk kepada malaikat, tapi merujuk kepada penguasa. Bang, gini, saya kasih tahu dulu ya. Kemarin saya tanyakan sama Edis. Allah di sini kata Edis ya merujuk kepada malaikat. Dis, di mana ya Allah di sini merujuk ke malaikat? Apa Edis jawab? Nggak bisa, ngarang dia. Ya, kalau Makanya saya tanyakan datanya di mana gitu. Itu makanya saya jelas kepada yang dijelaskan Edis itu benar, tetapi di konteks itu bukan merujuk kepada ya, itu merujuk kepada penguasa yang akan menghakimi. Makanya ayat 2, ayat 3, 4, 5 sampai 6 itu sudah jelas di situ. Ya. Bukan Datanya di mana? Itu yang saya tanya, Bang. Yang saya tanya data yang Anda katakan itu tuh di mana? Ketika saya tanyakan ke Edis, datanya di mana? Deritamu, kata Edis. Deritamu kalau nggak percaya, katanya. Ya, oke, itu kan urusannya sama Edis itu ya. Tapi ayat pertama itu Allah datang, coba mundur ke belakang. Pertama, ya kan? Allah berdiri di dalam sidang ilahi. Itu kan berbicara, itu tempatnya di mana? Itu bicaranya itu kan di sorga. Terus? Halo? Di antara? Ya. Di antara para Allah. Nah, kalau dikatakan Edis itu, iya sebentar, karena benar yang dikatakan Edis itu, malaikat itu bisa disebut Allah, Elohim juga. Iya. Baik, gini Bang ya. Gini ya, kalaunya di antara para malaikat ya, nggak usah pakai para Allah ya. Maunya Nggak usah, seharusnya
seharusnya di antara para malaikat. Lah, itu kan Ya. jelas gitu, tekstual. Karena di sini bahasa aslinya Ibraninya sama, Elohim, maka alasan Anda para Allah ini malaikat nggak nyambung. Elohim Karena- disebut kepada malaikat penguasa, Nah, itu perwakilan Allah. Nah, baik Bang, Wakilnya Bang. Allah itu. Kalau kita lihat apa itu Elohim, ya Allah, Allahmu, Allah, Allahku, Allahnya para Allah, Allahnya Allah, Allah, Allahmu, Ilahi para Allahnya. Nggak ada malaikat, nggak ada. Iya. Penjela- itu kan penjelasannya- sebutan kepada itu hanya sebutan kepada malaikat bahwa dia adalah anak-anak Allah dan juga dia adalah Bang. Allah. Makanya saya tanya, Anda menerjemahkan itu malaikat dari mana? Sedangkan penjelasan kitab Anda di situ bukan malaikat para Allah itu, tapi adalah Allah. Nggak Ya, ada malaikat. Begini Pak Ustadz, ayat pertama itu kenapa dikatakan itu di Edis mengatakan merujuk kepada malaikat? Ayat pertama, ya Allah berdiri, coba kembali ke awal dulu. Ini kan? Anak. Nih. Ayat pertama, ya Allah berdiri dalam sidang ilahi itu kan tempatnya kan di sorga. Nah, di antara para Allah itu kan. Nah, di situ kan makanya Edis menafsirkan itu bahwa itu adalah malaikat. Ya, kenapa? Di dalam sorga itu tidak ada makhluk yang lain, hanya malaikat. Bang, yang saya tanya, Edis dan Anda menerjemahkan malaikat itu referensinya datanya dari mana? Nah, kita harus menafsirkan Allah di dalam sidang ilahi itu kan bicara di sorga kan. Iya, penafsiran Anda itu diambil dari mana? Itu yang saya tanya. Loh, maksudnya Allah itu kami tafsirkan malaikat itu diambil dari mana maksudnya? Iya. Sedangkan penjelasannya nggak ada buat malaikat itu ayat, ya. Nggak ada. Ya. Tuh, nggak ada penjelasannya buat malaikat. Lalu Anda menafsirkan ini, para Allah ini untuk malaikat, itu Anda ambil dari mana? Ya, makanya baca ayat 2, 3, 4, 5, 6 itu. Apa? Nggak ada lagi nih, ya. Nggak ada lagi di sini. Berapa lama lagi kau menghakimi dengan lalim dan memihak Ya. kepada orang fasik? Iya, itu kan konsep penghakiman kan. Ya iya, sekarang saya mau tanya sebelum ke ayat 2-nya, karena ini ayat pertama. Para Allah Anda tafsirkan ini malaikat, ini dari mana Anda menafsirnya? Dari ngambil dari mana gitu Dan loh. saya hanya mengikuti begini, kamu ajukan edi sama saya hanya meluruskan. Nah, di situ itu merujuk kepada penguasa sebenarnya. Penguasa apa lagi? Ya, penguasa yang akan menghakimi itu loh. Berapa lama kan ayat 2 itu? Berapa lama lagi kamu akan menghakimi? Itu perwakilan Allah di bumi ini. Ya, kamu akan menghakimi. Terus apa lagi ini? Lo bukan aku menghakimi, penguasa wakil Allah itu di dunia itu dia yang akan menghakimi itu loh. Bang, di sini Bisa nggak ada disebut bicara dengan Elohim dari Allah sendiri. nggak ada di sini bicara konteks dunia, sidang ilahi. Kata Anda kan di surga. Oke, saya terima itu. Di antara Ya. para Allah ini di mana gitu? Anda tafsirannya itu ke malaikat tuh mana? Malaikat tuh Bang, malaikat tuh bukan penguasa, bukan. Saya bilang, saya terjemahkan, saya akan memberikan gambaran secara umum. Itu ya, malaikat bisa disebut Allah atau Elohim yang kecil itu, bisa juga disebut kepada penguasa, disebut Elohim juga kecil. Karena apa? Dia adalah wakil Allah, baik yang merujuk kepada malaikat, baik juga merujuk kepada penguasa. Coba Bang lihat di sini ya. Kalau alasan Ya, Anda silakan. seperti itu, lihat ya. Nih. Nih ya, Elohimnya, Elohim. E-nya kecil ya. Ya. Sekarang kita lihat di antara para Allah. E-nya juga kecil. Nggak ada huruf Iya, besar huruf karena kecil di sini. Iya, karena masalahnya E saja nggak dibesarkan ya bermasalah gitu. Dari mana membedakan huruf besar huruf kecil ini?
Iya, itu hanya gara-gara E-nya kecil itu tidak dibesarkan karena kecil saja lalu jadi bermasalah gitu. Kan Anda kan membedakan. Anda membedakan A ini huruf besar. Di sini Ya. A-nya huruf kecil. Sedangkan Iya, aslinya ya yang huruf kecil E-nya kecil ya, yang huruf besar E-nya juga kecil. Nggak ada Iya, pembeda. karena masalahnya E-nya besar tidak besar kau jadi masalah gitu. Ah, ya iyalah jadi masalah. Dari mana alasan Anda? Ya, alasan Anda membedakan huruf besar huruf kecil dari mana? Iya, saya nggak membedakan karena tulisannya nggak tertulis huruf besar. Apakah artinya berbeda gitu? Artinya apa, Bang? Ya, huruf besar huruf kecil ini hanya alasan Anda. Loh, gimana sih? Loh, Kan gitu apakah jadinya. Elohim itu berbeda artinya. Kalau Bang memang Elohim bisa- ya Elohim. Iya, kalau E-nya besar dengan E-nya kecil berbeda artinya beda atau bagaimana? Bang, jadi kalau A-nya besar dengan A-nya kecil, saya tanya dulu, beda nggak artinya? Ya, memang beda. Itu menunjukkan. sekarang- Tetapi untuk terjemahan bahasa aslinya itu tidak dipengaruhi. Itu karena artinya Nah, sama. sekarang, baik, sekarang membedakannya itu dari mana? Membedakannya bagaimana? Maksudnya gimana sih? Aduh, Iya, gimana? A besar dengan A kecil itu membedakannya itu seperti apa dan bagaimana alasannya? Ya, begini. Sebentar. Kalau di LAI diterjemahkan kata Allah itu menandakan bahwa itu adalah Allah. Yang sebenarnya kalau A kecil itu merujuk kepada malaikat dan juga penguasa. Kalau bahasa aslinya yang kamu bawakan tadi itu, karena apa itu ditulis E besar dan juga E kecil, karena apa maknanya sama, terjemahnya sama, artinya sama. Baik, Tidak mesti Yang harus saya jawab ya. tulis huruf. Ya, oke, silakan. Bahasa asli tidak ada pembeda huruf besar huruf kecil. Kata Anda Ya, LAI ya ada pembeda huruf besar huruf kecil. Sekarang saya Ya. tanyakan, membedakan huruf besar dengan huruf kecil itu dari mana referensinya? Ya, bukan masalahnya di mana referensi, supaya orang tahu ya, karena maknanya sama itu harus dibedakan mana yang sesembahan dan mana yang tidak sesembahan gitu loh. Aduh, berarti itu Mana asumsi Bang, nggak ada waktu referensi. Berarti itu asumsi, nggak ada referensi, ngarang namanya. Enggak, bukan sebenarnya asumsi, hanya menunjukkan supaya orang-orang pembaca mengetahui kalau ini merujuk ke hurufnya besar dari belakang itu merujuk kepada sembahan. Kalau huruf A kecil itu merujuk kepada perwakilan. Nah, gini ya, kata Anda A huruf besar itu merujuk kepada sesembahan, A kecil merujuk kepada perwakilan, oke? Ya, ya. Nah, silakan. ini data dari mana gitu loh? Data dari mana pembedanya seperti itu? Iya. Bukan data, ini dijelaskan loh. Aduh, gimana ini? Lalu gimana kalau membedakannya A besar A kecil itu alasannya atau dari mana gitu terdapat gitu referensinya? Itu yang saya tanya. Nggak mungkin lah Begini. seseorang itu menuliskan dengan asumsi. Sudah. Begini Pak Ustaz. Kalau tidak dituliskan A kecilnya sama semua, itu akan menjadi keliru. Makanya dibuat penegasan dari belakangnya itu ada tanda huruf A kapital. Ya, kalau sama penulisannya bagaimana kita percaya mana yang benar ini loh? Supaya pembaca itu tahu mana sesembahan dan mana perwakilan, supaya orang pembaca itu tahu gitu loh. Bukan masalah hanya referensi bagaimana. Itu hanya untuk memberikan. Ya, itu silakan. Kalaunya seperti itu Bang, makin bingung orang. Ya seharusnya kalaunya dikatakan A kecil itu adalah malaikat, tinggal ditulis aja malaikat gitu. Kan gitu. Ya, namanya Apa susahnya sih? Kan gitu, apa susahnya gitu? Begini, namanya perwakilan Allah itu harus juga dia disebut Allah, Allah kecil itu. Kenapa? Dia wakil Allah di
Kalau kita merujuk kepada penguasa, dia adalah wakil Allah di bumi ini. Dia harus menggunakan kata Elohim itu. Itulah bang masalahnya. Saya akan cari datanya, menjelaskan tanpa data ya sama aja asumsi kan gitu. Aneh juga begitu. Ya udahlah, itu ya itu jelaskan di sini. ya ya itu jawaban Anda, kita juga nggak akan memaksakan, biarkan orang kan menilai gitu. Ya, ya. Oke, mungkin ada yang mau Anda tanyakan? Ya, untuk tema ini Pak Ustadz, ya itu ya gimana Pak Ustadz, ini kan sebuah apa ya, klaim yang menjudge seperti itu. Kok bisa ini dikatakan istri itu loh, gimana kok mama Pak Ustadz begitulah, jangan begitu. Kita ini kan orang-orang yang sangat memiliki pengetahuan yang baik gitu loh. Masa menjasa itu Tritunggal itu seperti istri itu loh ya, gimana loh gimana Pak Ustadz ini? Baik bang, jadi kayak gini ya, banyak kawan kita yang Kristen ya mengatakan, poligami dalam Islam itu boleh, istri boleh lebih dari satu, kata kawan kita yang Kristen. Banyak tuh naik ke tempat saya. Jadi ya baik kalau istri cuma satu di Kristen, kenapa ya poligami istri kagak boleh, tapi poligami Tuhan sampai 3 boleh gitu loh. Kira-kira nggak kebalik gitu, seharusnya ya yang cuma satu itu Tuhan. Bukan istri yang cuma satu, yang cuma satu itu Tuhan. Bukannya istri bang. Nah begini Pak Ustadz, ya, kami di dalam Kristen, baik itu seluruh Kristen di dunia ini, tidak ada yang mengatakan mereka percaya 3 Tuhan. Tapi yang mengatakan tiga itu bang, Tuhan ada 3 itu kitab abang. Enggak ada dibicara seperti itu. Coba Anda buka ya. 2 Yohanes tadi 5 itu di mana kata Tuhan di situ? Itu merujuk kepada baik. kemana-manaan. Baik. Coba Anda buka 1 Yohanes 5 nomor 7 tadi. Ya, itu saya sudah baca, itu tidak ada kata Tuhan di situ. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di sorga, betul? Iya, 3 kesaksian toh. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iya. Terus sekarang saya mau tanya, Bapak itu siapa? Ya, itu adalah Tuhan, pribadi. Ya, Tuhan atau bukan? Pribadi. Ya. Tuhan atau bukan? Adalah pribadi. Yang saya tanya, Bapak itu pribadi. Tuhan atau bukan? Terus, ya gimana? Ya, Bapak itu Tuhan atau bukan? Iya. Baik, Roh Kudus Tuhan atau bukan? Ya, dari Tuhan yang sama, dari Tuhan yang Bapa sama. Ada berapa tuh Tuhan udah? Loh, dari Tuhan yang sama kok, nggak ada perbedaan. Kata Anda Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, ada berapa Tuhan udah? Loh, itu kan bertentangan dengan konsep Tritunggal. Itu masuk pada triteisme. Itu salah di situ. Cuma dua kali saya nanya nih ya, Bapak Tuhan, kata Anda Roh Kudus Tuhan, ada berapa udah Tuhan? Oke, sebentar saya gambarkan kepada Ustaz supaya bisa dipaham. Sebentar. Ya bisa ya. Saya balikkan dulu kamera saya. Lama-lama bang ada kartu keluarga Tuhan bulan nanti. Iya teman-teman ya, kartu keluarga Tuhan. Enggak, supaya penonton juga bisa dapat mengetahui. Oke, sekarang ya saya tulis ya, kartu gelap ini ya. Sebentar. Bapak. Tulisan ini apa itu? Bapak. Sekarang Yesus. Sekarang Roh Kudus. Oke. Sekarang Bapak ini adalah Tuhan bukan? Ya kan? Oke, saya gambar ini ya. Tuhan. Ya, sudah ya. Bapak adalah Tuhan.
Sekarang kalau saya katakan Yesus adalah Tuhan, bagaimana kalau saya katakan dari ini? Hah? Yesus adalah Tuhan dari ini, bagaimana? Ah, baik. Kalaunya Anda merujuk ke Tuhan yang satu itu juga kan, saya mau tanya, Bapak dengan Yesus itu sama atau beda? Beda. Ini kan beda, Bapak. Dengan Yesus beda. Kan beda. Beda, udah ada dua berarti. Iya, itu namanya beda itu loh. Yang ini yang beda. Kebagaimana sekarang hakikat itu yang tidak beda. Oke. Ya, nggak apa-apa kalau hakikatnya itu satu. Cuma Anda lihat, Bapak, Yesus, Roh Kudus. Ada berapa berarti tulisan sudah Anda saya. di situ? Gimana? Coba Anda lihat tuh tulisan Anda tuh di depan itu. Ada berapa tuh? Bapak, Yesus, Roh Kudus. Ya ini adalah apa ya? Mulanya itu ada di sini. Allah menyatakan diri sebagai Bapa, Allah menyatakan diri sebagai Yesus, Allah menyatakan dari Roh Kudus. Ada berapa tuh? Bapak, Yesus, Roh Kudus. Ya ini bicara kebagaimanaan. Dan ini adalah Ya. bicara hakikat. Saya gak bicara masalah hakikatnya. Sebelum ke hakikatnya yang Anda tulis Bapak, Yesus, Roh Kudus tuh ada berapa itu? Oh, ini saya bicara kebagaimanaan. Ini tiga kebagaimanaan, bukan merujuk kepada Tiga kan? Ya. Kan tiga kata abang. Tiga kata Anda. Ya, tiga. Tapi hakikatnya apa? Kalau tiga ini hakikatnya apa? Sama toh? Satu kan? Iya, pertanyaannya kenapa bang? Ya, Tuhannya boleh tiga, hakikatnya satu. Kenapa kayak gitu? Tuhan boleh tiga di awal itu. Tuhannya begini pertanyaan itu sebenarnya, Pak. Kenapa Tuhannya satu bisa menyatakan dalam tiga pribadi? Itu loh yang sebenarnya. Ya, maka nggak apa-apa Anda bolak-balik. Lalu kenapa boleh tiga gitu? Sebentar ya, saya mau putar balik kamera dulu. Saya mau. Ya, ya sebentar. Supaya lebih enak diskusi kita. Oke, silakan lanjut. Apa tadi pertanyaan Pak Ustadz tadi gimana? Ya, nggak apa-apa kalau kata Anda hakikatnya satu. Kenapa pribadinya boleh tiga? Iya, makanya di dalam iman Kristen itu ya sudah setuju ya hakikatnya satu ya. Kalau Setuju itu dulu kan ya? penjelasan Anda hakikatnya satu, nggak apa-apa. Yang saya Oke. tanyakan hakikat dari satu tadi kenapa pribadinya ada tiga, boleh tiga gitu. Iya memang ya tiga itu kebagaimana Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa di dalam menciptakan, di dalam Allah menyatakan diri sebagai Yesus di dalam konsep penebusan, Allah menyatakan dirinya sebagai Roh Kudus sebagai penuntun bagi yang ditebus itu harus lengkap. Lalu? Itu loh. Iya, kalau ya Bapa itu berurusan di dalam penciptaan dan Yesus berurusan di dalam penebusan dan Roh Kudus itu berusaha untuk ya menuntun ke jalan yang benar. Apa yang ditebus diselesaikan oleh Yesus harus dituntut oleh Roh Kudus kepada Bapa. Jadi tiga tadi gotong royong gitu loh, tiga tuh. Beda-beda tugas. Iya kan Ya. kalau kayak gitu namanya beda-beda tugas gotong royong mereka kayak gitu. Bukan gotong royong, ada tugasnya sebagai Bapa, ada tugasnya sebagai Yesus, ada tugasnya sebagai Allah menyatakan dirinya bukan secara transparan tetapi menyatakan di dalam satu tahapan. Baik, kalau gitu saya mau ganti ya. Kalau bukan gotong royong menurut Anda. Sekarang saya mau tanya, bisa nggak Roh Kudus jadi manusia? Gak bisa karena sudah Nggak bisa kan? Kan nggak bisa, nggak bisa kan? Ya begini. Kenapa Roh Kalau Kudus nggak gini bang, kalau nggak bisa artinya berbeda eksistensi mereka. Ya sudah ya. Kenapa Roh Kudus itu, ya saya menjelaskan kenapa Roh Kudus itu tidak bisa jadi manusia. Kenapa? Karena sudah ada yang jadi manusia. Buat apa dia jadi manusia? Karena sudah ada yang jadi Iya. manusia. Tadi kan bukan saya memilihkan harus jadi manusia, enggak. Kalau mereka bertukar tugas dari ketiga tadi apa bisa gitu? Oh nggak bisa. Nggak bisa juga, ya sudah kalau gitu. Iya memang. Karena sudah Artinya- ada ya. Silakan. Artinya gini bang, kalau nggak bisa bertukar tugas berarti mereka tiga eksistensi yang berbeda. Bukan satu Nah, itu hakikat.
Enggak, itu sebenarnya salah ya, makanya saya betulkan ya, terserah Pak Ustadz lah kan, tapi sudah Pak Ustadz mengakui bahwa hakikatnya satu tapi kan saya sudah jelaskan yang tidak menerima tiga ini, itu kan saya sudah jelaskan ke bagaimana Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa tidaklah berurusan dengan penciptaan. Allah menyatakan dirinya sebagai Yesus itu berurusan dalam konsep penebusan. Gak apa-apa bang, gak apa-apa. Iya itu, bukan tiga ya itu kan eksistensi itu. Saya nggak ngotot bang, ya itu kan penjelasan Anda, ya biarkan kawan-kawan kita yang menolak, yang menonton kan menilainya kan kayak gitu. Saya nggak perlu ngotot sama abang, nggak perlu. Iya nggak apa-apa. Iya nggak perlu. Saya orang Kristen, ditanya saya menjawab gitu loh ya. Orang yang 8.000 lebih yang menontonnya itu nanti yang bisa menilai gitu loh. Ya, no problem gitu. Kira-kira ada lagi bang yang perlu Anda tanyakan gitu? Oke, saya mau tanya di Al-Quran Pak Ustadz bagaimana juga? Boleh. Ya, silahkan buka ayatnya. Ayat berapa, surah berapa, ayat berapa. Silahkan. Rasanya kan kalau saya nanya, yang nanya Kristen kan nggak asik juga gitu. Nanti nggak seimbang. Serahkan. Ya, bagusnya kalau kita ya satu-satu ya berani bertanya, berani ditanya, itu aja nya. Iya, silakan. Oke, saya mau bertanya nih Pak Ustadz, di surat ANAML. Kurang tahu bacanya apa gimana itu? Surat An-Naml. An-Naml itu bacanya baca apa nak? An-Naml. Oke, surat An-Naml nomor 91. Apa Tuhan negeri Mekah gitu? Kenapa Pak Ustadz? Kan ya kan Pak Ustadz bahas ini tadi, sekarang pikiran saya bahas ini gimana? Enggak apa-apa. Apa yang mau Anda Ya, tanyakan? oke, saya enggak pakai apa ya, saya sudah hafal itu. Nah, aku itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri. Ya, memang Mekah. kata tulis ini, tapi hanya ada Mekah itu dalam huruf Mekah. Ya, tapi itu dijelaskan kata ini itu merujuk kepada Mekah. Ya, berarti Tuhannya Nabi Muhammad itu berada di negeri tanah Mekah. Negeri Mekah. Baik bang. Sebelum saya menjawab dengan ayat juga gini ya bang ya. Kira-kira. Nama saya kan Yusuf tuh ya. Abang tahu ya? Nama saya Yusuf. Kira-kira kalaunya ada saya bilang tangan Yusuf. Kira-kira saya cuma tangankah bentuknya atau ada bentuk yang lain dari saya? Tidak ada, hanya instruksinya itu Pak Ustadz harus konsisten dengan apa ayat yang saya kasih tadi. Ya, saya hanya mencontohkan sama Anda. Ketika ada kosakata ya tangan Yusuf, apakah yang namanya Yusuf ini cuma tangan gitu bentuknya? Tidak, kan ada kepala, ada kaki, kan kayak gitu. Nah, kalau dinamakan tangan Yusuf ya, berarti bukan cuma tangan yang dimaksud. Artinya merujuk ke Yusuf itu ada kepala, ada kaki, ada dada, ada jantung dan yang lainnya. Begitu juga Al-Qur'an itu menyebutkan ya innama, kan kayak gitu. Langsung aja ya. Tuhan negeri Mekah. Artinya Tuhan itu bukan cuma memiliki Mekah. Kalau kita melihat ke ayat yang lain, coba Anda buka ya Al-Fatihah ayat 2. Nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Gitu. Jadi kalaunya merujuk ke Mekah itu bukan cuma Tuhan di Mekah, tapi ya yang namanya Tuhan itu seluruh alam gitu bang maksudnya. Gitu sama tadi ya ketika Anda menyebutkan tangan Yusuf itu bukan cuma bentuk tangan, tapi ada juga kepala, yang nama Yusuf itu ada jantung, ada kaki, sehingga menjadi satu nama yaitu Yusuf. Ya kan artinya tangan Yusuf, artinya kan menghususkan ke tangan saya merujuknya, bukan berarti saya cuma tangan bentuknya Yusuf itu.
Ada juga kepala saya, ada yang lain. Begitu juga Tuhan negeri Mekah. Menghususkan di Mekah bukan berarti Tuhannya hanya di Mekah, tapi ya untuk seluruh alam gitu maksudnya. Hanya satu yang dikhususkan menyebut satu kota karena apa? Nabinya ada di Mekah gitu Bang. Oke, saya tanggapi ya. Di situ aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Di situ ada kata Tuhan. Sebentar. Ya. Kata Tuhan di situ, apakah kehadirannya sepenuhnya di situ yang disembah oleh Nabi Muhammad atau sebagian? Jadi Tuhan itu Bang, ya saya kasih tahu Abang, Tuhan itu tidak terbagi-bagi. Gitu. Maksudnya begini, Beb. Pak Ustadz mengatakan tadi, kalau tangan saya ini, tangan Yusuf ini apakah dibentuk katakan Yusuf? Enggak kan? Kalau kamu menganalogikan seperti itu, sekarang Tuhan yang di Mesir, Tuhan yang di Mekah, di negeri Mekah itu, apakah sepenuhnya adalah Tuhan atau bagaimana? Jadi Tuhan yang di negeri Mekah itu sepenuhnya adalah Tuhan semesta alam, iya. Loh, itu kan sudah ada catatan yang ada di tanah negeri itu loh. Maksudnya jangan dibawa ke semesta alam dulu loh. Oh, gimana? Tuhannya begini, kan Nabi Muhammad di Mekah. Siapa? Mekah. Maksudnya begini, Tuhan hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri yang ada di Mekah itu. Maksudnya? Jadi gimana? Jadi Nabi Muhammad tuh ada di Mekah ya. Dia diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah, bukan berarti Tuhan hanya di Mekah, bukan. Tapi ada segala sesuatu miliknya itu loh, ada di bawah itu tulisannya. Itu. Kenapa? Nah itu jadi kalau itu menuju kepada negeri itu loh. Gagasan pertama itu adalah Tuhan negeri Mekah. Nah itu gagasan pertama. Nah itu menuju pada segala sesuatu. Bang, apakah yang namanya segala sesuatu itu hanya ada di Mekah? Nah kalau di ayat itu bicara begitu. Yang namanya segala sesuatu itu bukan hanya Mekah, tapi semuanya, kan gitu. Sudah tahu tuh Abang gitu. Ya. Nah, sudah tahu gitu loh. Ya, sudah tahu yang namanya segala sesuatu itu bukan cuma di Mekah, tapi ada juga di luar Mekah dan di alam yang lain. Kan kayak gitu, namanya aja segala sesuatu. Nah, dan merujuk ke situ Pak Ustadz, kan gagasan pertama adalah Tuhan di negeri Mekah itu segala sesuatu yang ada di negeri Mekah itu loh, segala sesuatu di situ loh. Nggak ada dibicarakan ya. di luar situ, nggak ada dibicarakan di luar itu, hanya bicara di konteks gagasan pertama Tuhan negeri Mekah itu. Baik, saya bukakan aja udah buat Anda ya. Silakan buka aja. Ya, nggak apa-apa. Itu. Hafal ayatnya. Nah, kalau saya tanya bunyinya kayak gimana bingung nanti. Sabar ya. Saya nggak tahu, bukan Arabnya nggak tahu. Ya, bentar. Saya bukakan dulu. Saya buka Al-Quran dari NU aja nih. Surah An-Naml. Bentar, adukan As-Fusilat Az-Zumar Sot Saba Sajadah. Nih. Sabar. Nih, innama umirtu an a'buda rabbaha. Ini kan kayak gitu ya. Innama umirtu an a'buda rabbaha hadhil baldatil ladzi harramaha. Baik, langsung ya. Nih, harramaha itu negeri Mekah kan. Sesungguhnya aku Muhammad ya hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah yang telah menjadikannya suci dan memiliki segala sesuatu. Jadi Tuhan yang memiliki segala sesuatu itu bukan cuma di Mekah segala sesuatu tuh Bang, ya. Kan kayak gitu, kullu syai' ya, memiliki segala sesuatu. Artinya yang di luar Mekah pun dia miliki. Sesuatu yang di luar Mekah, kullu syai' ya, itu artinya milik dia. Makanya saya bilang sama Abang, dia bukan
cuma Tuhan di negeri Mekah, tapi dia Tuhan seluruh alam seperti surah Al-Fatihah tadi. Tuhan yang memiliki semuanya, segala sesuatu di luar Mekah. Makanya Tuhan semesta alam disebutnya. Nah, terus Bang, di sini juga ya Anda perlu tahu ya, tidak ada ya Tuhan negeri Mekah ini hanya Mekah dimilikinya, enggak ada kosakata hanya Tuhan di Mekah, enggak ada. Tapi dalam kurung itu Oke. ada kan? Apa enggak ada dalam kurung? Dalam kurung Nabi Muhammad. Haromaha ini Bang, ya kalaunya mau kita terjemahkan secara luas, bukan cuma Mekah, Madinah itu juga negeri kota haram, kota suci. Lalu yang menerjemah itu siapa Pak Ustadz? Ini kan penghususan Haromaha Mekah karena Nabi Muhammad di Mekah. Apakah dibantah? Terus enggak, karena apa? Robba hadhil baldatil ladzi, ya balad ini kota di sini yang dimaksud. Kota-kota yang disucikan orang-orang. Ah gitu. Jadi kalau kita mau luasin gitu ya, bukan cuma Mekah, Madinah juga. Makanya dia itu memiliki segala sesuatu. Yang namanya segala sesuatu bukan cuma di Mekah. Di luar Mekah, segala sesuatu milik dia. Makanya ada kalimatnya Tuhan semesta alam. Jadi gitu. Begini Pak Ustadz, gagasan pertama itu ada dua gagasan ya. Gagasan pertama itu adalah aku hanya diperintahkan itu secara terkhusus atau secara umum? Baik, dikhususkan untuk siapa tuh? Akunya siapa? Nabi Muhammad Ya, diperintahkan. Nabi Muhammad. Iya, aku hanya diperintahkan ya. Sekarang saya mau tanya dulu. Menyembah Tuhan itu secara khusus atau secara universal? Baik, akunya itu kan Nabi Muhammad kan? Ya, silakan. Ya, Ada nggak Nabi Muhammad di Indonesia? nggak ada. Nggak ada kan? Artinya apa? Kenapa dikhususkan disebut Mekah? Karena Nabi Muhammad di Mekah. Gitu. Bukan berarti Tuhannya hanya di Mekah, Nabi Muhammadnya yang di Mekah, gitu. Loh, itu suatu perintah ya. Aku hanya diperintahkan. Diperintahkan, iya. Dia bersifat universal di situ. Ya, karena Nabi Muhammad cuma di Mekah Bang tempatnya, nggak Iya, ada di berarti Indonesia atau Tuhannya belahan di situ, dunia toh. lain. Loh, Bukan Tuhannya cuma kan? di situ, Nabi Muhammadnya yang di situ. Ya, Tuhannya bukan cuma di Mekah, tapi segala sesuatu di luar Mekah itu milik dia. Nah, kata segala sesuatu yang di bawah itu merujuk kepada gagasan pertama, baik gagasan pertama dan gagasan kedua. Bang, Anda ngerti kan kosakata dan? Dan? Ya, Dan kenapa? dan memiliki, dan memiliki segala sesuatu. Ya. Dan memiliki segala sesuatu itu karena dari perintah. Ya, perintah kepada Nabi Muhammad itu kepada Nabi bukan, Bang. Mekah. Bukan. Gimana? Konteksnya innama umirtu sampai haromaha. Wah, ini dan ini beda lagi. Bukan menceritakan ini lagi. Karena wah ini wow atop. Artinya ya menceritakan hal lain di luar Mekah sudah. Ini kan kata-katanya walahu kulla syai di luar Mekah ya. Makanya situ ya. makanya dilihat ya kosakata Arabnya. Awal ini ayat ini sampai sini menceritakan tentang Nabi Muhammad ya. Habis itu walahu kulla syai ini ya menceritakan Tuhan di luar Mekah yang memiliki segala sesuatu. Kan di situ dapat dipahami dah. Nah, ya oke. Itu kan urusannya Pak Ustadz untuk hal itu ya. Sama dengan apa yang saya jawab tadi ya udah.
biarlah ya apa inilah orang yang dibawa nanti gitu. Itu bang, ya saya hanya menjawab seperti itu, semoga dapat dimengerti ya gitu. Ya, sama kita harus mengerti. Baik. Ustaz bertanya karena ada pikiran bagaimana? Atau lanjut kita ini atau gimana? Anda mau nanya lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, saya nggak nanya lagi. Ya kalau ada pertanyaan silakan nanya. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, saya akan naikkan kawan Kristen yang lain gitu yang menunggu giliran. Kasihan juga mereka antri.